Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat portofolio simple untuk pemula. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya, ke tutorialnya. Kita pertama-tama akan membuat folder. New folder di sini kita tambah new aja, terus buat folder, tapi saya sudah membuat foldernya tadi, namanya portofolio saya. Jadi kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita cari di sini nama foldernya, portofolio saya, tinggal kita select. Dan di sini kita bisa tambahkan new file, yaitu index.html. Oke. Oke, kita mulai dengan tanda seru. Jadi kita sudah terbentuk otomatis untuk build type, title, head, body, dan yang lainnya. Kita ganti dulu title-nya. Kita ganti jadi website portfolio. Untuk body, kita masukkan H1. Contohnya, selamat datang. Coba kita lihat dulu, kita open with live server. Ya, jadi tampilannya baru seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder baru di sini. Kita kasih nama foldernya CSS. Dan di CSS ini kita buat satu file, namanya adalah style.css. Oke. Jadi di sini di setelah title ya di atas head, kita masukkan tag link untuk mengarahkan si HTML ini menuju CSS. Jadi untuk style sheet-nya kita biarin, ref-nya kita ganti jadi CSS slice style.css. Jadi karena kita menggunakan kita menggunakan CSS eksternal, jadi kita memerlukan tag link ini untuk mengarahkan HTML kita ke CSS. Seperti itu ya guys. Jadi di sini kita ganti H1-nya dengan tag nav.
Karena kita akan membentuk navigasi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kelas namanya wrapper. Enter. Setelah itu kita akan enter dan kita buat div lagi. Kita bikin satu lagi. Jadi div yang pertama ini kita beri nama adalah logo. Div yang kedua ini adalah menu. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini, masih seperti ini. Jadi kita akan men-style di CSS. Kita masukkan dulu HTML dan kita arahkan ke body. Jangan lupa kurung berawal, kita berikan margin kosong, dan tentunya padding 0 px. Selanjutnya font size-nya saya mau 16 px. 16 px. Nah, selanjutnya kita akan styling untuk kelas wrapper-nya. Kita beri width-nya 1024. Aku biasa pakai ini 1024 pixel. Lalu kita beri margin auto biar dia ada di tengah. Selanjutnya ini margin auto biar di tengah ya guys. Ini kalau kita besarkan dia jadi di tengah begini. Nah, itu fungsi margin auto. Kurang lebih begitu. Jadi kita akan men-style untuk navigasi. Bagian navigasi kita arahkan kepada kelas driver, lalu kita beri tutup kurung kurawal. Kita beri border 1 px solid. Oke. Di atasnya kita kasih display flex dulu ya guys. Nah, display flex ini agar kita menjadikannya satu garis seperti ini. Itu display flex. Untuk memisahkan kita bisa beri justify content space within. Nah, jadi dia terpisah gitu loh guys, logo dan menu gitu. Kita mau ngeganti kata menu ini jadi pilihan apa aja nanti yang ada di navigasi. Jadi kita masuk lagi ke index.html, kita hapus dulu tulisan menu ini. Di div ini kita masukin kelas menu. Oke, terus ini kita enter aja, kita masukin yang namanya tag
UL. Setiap UL under list, kita butuh yang namanya L. Kita buat 3 kali. Misalkan yang pertama adalah premium course. Premium course. Yang kedua tentang saya. Yang ketiga adalah free course. Nah, kalau kita lihat, ini tampilannya masih seperti ini. Sekarang mau kita styling, kita balik lagi ke style CSS. Di sini kita panggil untuk kelas menu. Kelas menu kita akan berikan border X solid ya. Jadi seperti ini. Jadi kita mau ketengahin jadi kita menggunakan width 50%. Kita menggunakan persen biar gampang ya. Jadi dia agak ke tengah gitu. Oke, jadi ini untuk bordernya kita hapus saja. Set. Nah, hilang. Jadi kita mau buat lagi, yaitu kita akan men-styling dari si UL-nya. Jadi kita panggil menu, lalu kita arahkan kepada UL. Jadi kita kasih display flags. Untuk menghapus tanda titik-titik ini, kita bisa pakai list style-nya. Salah. List style type. Kita note. Nah, jadi titik-titiknya udah hilang. Margin kita pakai di angka 0px aja. Juga padding 0px. 0px. Oke. Agar ini kan masih nyatu ya guys, biar dia itu berpisah, kita tambahkan justify content, yaitu space between. Nah, dia jadi berpisah. Jadi di indeks HTML ini, di tag menu ini, sorry, aku salah. Di sini tuh harusnya pakai tag A dulu. Sorry. Kita kasih A, baru kita masukin ininya. Bukan. Sini benar. Nah, jadi kita tambahin tag A di sini.
enter, enter. Nah, ini itu ditaruhnya di dalam sini. Nah, gini ya. Jadi sekarang kita mau styling yang UL yang bagian tag A-nya. Jadi kita balik lagi untuk style CSS-nya. Sini kita ke class menu, kita panggil, terus kita arahkan kepada UL, LI, dan kita arahkan kepada A-nya. Begini ya. Kita menghilangkan text decoration, jadi none. Lalu kita kasih color. Kita kasih black aja. Kita mau hilangin bordernya, jadi di sini kita hapus aja. Oke. Nah, sekarang kita mau ganti hurufnya. Biasanya di body ini kita bisa kasih font family. Ini ada banyak font family yang bisa dipakai, tapi ini terlalu sedikit basic. Jadi aku mau pakai website. Namanya adalah Fonts Google. fonts.google.com. Di sini aku mau cari huruf namanya Nunito ya. Nunito. Sans, saya mau yang ini aja. Terus kita get font. Nanti di sini ada get embed code. Jadi di sini kita pilih yang import. Nah, di sini di bagian sini kita akan nge-copy tapi yang dari bagian situ aja. Jadi stylenya nggak usah. Kita copy, lalu kita tambahkan, kita salin di sini. Nah, lalu di bagian bawah ini ada namanya font family. Jadi kita copy, dan di bagian body ini kita tempel aja. Nah, jadi di sini fontnya sudah berganti jadi Nunito sans serif. Jadi fontnya di sini ukurannya masih 16 pixel, jadi aku mau ganti di bagian wrapper sini. Aku mau ganti font size-nya di 1,3. Oke. Jadi sekarang kita mau tambah untuk bagian background color. Di sini untuk mempermudah, aku mau kasih website adalah color hunt.
Jadi di website ini banyak pilihan perpaduan warna yang udah dikasih. Jadi nggak usah bingung-bingung buat mencampur warna. Di sini udah ada buat kayak apa ya, biar warnanya tuh bisa nyatu, cocoknya tuh pakai apa gitu guys. Aku mau yang agak gelap. Hmm, ini kali ya. Oke, aku mau pakai ini. Jadi di bagian sini, oh hilang dia. Hmm, oke. Enggak. Jadi di sini kita buat lagi, namanya adalah tag nav. Kita kasih background color yang sudah kita salin tadi, tinggal kita Ctrl V, depannya kita kasih pagar. Nah, udah ada untuk navigasinya. Di sini di wrapper kita kasih padding biar si navnya itu bisa agak lebar. Jadi kita kasih padding untuk 20 px, 0 px, 20 px, dan 0. Jadi padding ini adalah jarak untuk, kenapa 20 0 20 0? Karena itu jarak untuk atas, kanan, kiri, dan bawah. Di sini ada jeda di sini ya guys. Ada paddingnya di situ. Nah, terus kita juga mau ganti warna tulisannya. Jadi di sini kita masukin color, kita ganti jadi warna biskuit. Oke. Di bawah ini juga kita ganti jadi color, kita ganti jadi biskuit. Nice. Sekarang kita mau masukin logo ini. Jadi kita kembali ke index.html. Sebelumnya saya sudah menyiapkan logo untuk portofolio ini. Jadi kita masukin dulu. Kita bisa copy dan paste di sini aja, Ctrl V ya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, di sini di bagian div logo ini kita hapus dulu. Kita bisa masukin di sini namanya kelas. Namanya adalah logo. Oke. Lalu kita bahkan di sini adalah image search. Lalu kita arahkan ke sini. Nah, sekarang logonya sudah masuk, tapi dia jadi sangat besar. Jadi di sini kita mau kecilin logonya. Kita masuk ke style. Kita panggil kelas logo. Kita arahkan ke image. Kita ganti height-nya menjadi 45 px misalnya. Nah, dia jadi kecil.
buat baru di sini adalah kelas logo. Di sini kita arahkan displaynya jadi flex biar dia ada di tengah. Lalu kita masukkan line itemnya adalah center. Di nav wrapper juga kita masukkan line itemnya center. Nah, jadi seperti ini. Jadi logonya ada di tengah dan sejajar dengan tulisannya. Tambahkan height 100 pH. Jadi seperti ini kurang lebih, tapi dia masih kepotong-kepotong ngegrid ini. Jadi kita lanjutin dulu. Kita ke background position adalah center. Lalu kita background size-nya adalah cover. Lalu biar tidak berulang backgroundnya kita pakai background repeat. Kita pakai yang no repeat. Jadi dia sudah seperti ini. Nah, lalu di header ini kita akan buat div dan class. Kita akan buat kelas namanya header opacity agar dia bisa ada opasitas cahaya, opasitas warna di backgroundnya itu ya. Kita kembali ke style, kita panggil header opacity. Lalu kita ke background color. Background color kita samakan sama yang di nav kita ini. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Lalu kita kasih width 100% dan height 100%. Nah, sekarang tertutup. Semuanya tertutup dengan header opacity. Nah, supaya opasitasnya itu berkurang, kita bisa tambahkan di sini opacity. Ini opacity-nya bisa terserah. Jadi di sini akan saya masukkan 0,7, 0,5, 4, 0,4 ya.
Lalu agar opacity-nya tidak melewati dari nav ini, kita kasih yang namanya position. Di sini kita yang absolut. Kemudian topnya kita berikan kosong. Kemudian leftnya kita berikan kosong. Jadi di atas di header ini, untuk memberikan lokasi, kita juga menambahkan yang namanya position, tapi yang relatif. Nah, jadi dia udah tidak melewati dari batas nav ini, header ini. Nah, kalau kita scroll, daftar menu di atas ini hilangkan. Saya mau bikin yang kalau kita scroll ini dia tetap ada. Jadi kita scroll dulu, kita cari namanya tag nav. Jadi di sini kita tambahkan yang namanya position yang sticky. Oh, enggak. Kita tambahkan yang kosong. Nah, jadi seperti ini. Jadi biar dia selalu paling atas, kita tambahkan yang namanya Z index. Z indexnya kita tempel. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita scroll, dia nggak akan gerak. Jadi sekarang kita mulai memberikan tulisan. Berarti kita kembali ke indeks dan kita buat kelas lagi di bawah sini. Kita buat kelas yang namanya header jumlah, misalkan ya, header jumlah. Di sini kita beri 4 sama gigiku deh. Di nah, tulisannya masih di sini guys. Kita akan styling dulu. Jadi kita mau ke CSS, kita panggil adalah header jumbotron. Sorry. Apa ini namanya? Header jumbotron ya. Positionnya kita kasih yang absolute. Lalu top kita kasih 0. Left kita kasih 0. Display kita kasih flex. Sorry. Left 0. Kita kasih
display flex di sini. Display flex, kita kasih width-nya adalah 100%, width-nya 100%, agar dia ke tengah, bukan ke tengah sih. Di sini kita masukkan justify content. Center, dan kita kasih di sini line up center. Jadi posisi dia sudah di tengah-tengah begini, tapi kita masih mau ubah untuk flex direction-nya. Flex direction-nya kita mau ini yang dan fix line lagi untuk center. Sekarang kita mau pengaturan untuk H4-nya. Header jumbotron kita panggil kepada H4. Colornya kita pakai, aku mau pakai warna ini deh. Aku mau ambil dari logoku. Nah, udah tinggal kita paste aja di sini warnanya. Nah, aku pakai warna ini. Terus kita ganti untuk font size-nya. Jadi sekitar 22 rem aja. Lalu kita beri margin adalah 0x dan seperti ini guys. Jadi di sini aku mau ganti untuk teksnya yang ada di sini, kita ambil lagi dari font sini. Aku nggak mau pakai non itu lagi. Di sini aku mau coba untuk anit. Get font, get markup. Nah, kita salin untuk yang bagian ini. Kita copy dan kita taruh di atas sini. Jangan lupa untuk yang font family-nya kita salin juga. Lalu kita letakkan di sini. Biar semuanya jadi kita taruh di header aja. Itu font family. Oke. Tambahin letter spacing 5px biar dia ada jarak. Kita kasih juga text shadow di sini biar ada bayangan sedikit. Kosong.
X untuk colornya siapa nih? Oh ini aja deh. Nah, gini aja. Lalu di indeks HTML aku mau nambahin untuk H5-nya ya di sini. Biar gak bingung. Jadi kita tambahin untuk H5 adalah belajar pemrograman. Misalnya kita kasih BR untuk siapa. Jadi BR tadi untuk meng-enter tulisan ya, biar dia pindah ke bawah. Di sini tulisannya masih kecil, jadi mau kita style dulu di sini. Kita masuk ke tulis. Di sini kita untuk salah satu. Di sini kita tambahin adalah hidup jembutun arahkan kepada hal ini. Ini kita tambahin color. Sini aku mau colornya itu warna apa yang bisa dilakukan. No, no, no. Kan kelihatan deh, kurang kelihatan nih. Enggak, coba dulu aja. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan di sini adalah margin, ada X. Setelah margin biasanya ada padding. Jadi di sini kita akan menambahkan padding di link. Dan itu kita akan tambahkan untuk font size. Itu di bawah 5 rem. Coba kita filter line height aja. Sama rem. Kalau 4 rem aja. Masukkan trans jadi
Kita masuk untuk CSS lagi, kita panggil berjumut font, kita arahkan ke paragraf, lalu di sini kita beri padding ya guys. Kita beri untuk paddingnya adalah px, dan untuk marginnya 0 px, 5 px, 0 px, 5 px. It's sorry. Lalu di sini kita tambahkan untuk color, yaitu kita sesuaikan sama yang atas. Ini sepertinya kurang kelihatan ya guys. Apa ya? Mau kita putih aja. Putih aja lah ya guys ya. Dan di sini pakai, di sini kita pakai color dalam triple F. Oke. Di sini kita mau ada kayak semacam button gitu. Jadi untuk di index.html kita tambahkan tag button. Di sini kita pakai, oh jangan pakai button, kita pakai aja. Kita tambahkan kelas aja. Kelasnya adalah income. Next reference kita atur untuk tag out. Text decoration, nah kita tambahkan colornya itu ini aja. Lalu kita kasih text shadow ya. Lalu di sini kita akan masukkan untuk ini adalah mulai belajar sini ada di sini mulai belajar kita ke sini untuk button.
Lainnya warnanya putih aja, guys. Background color yang baru ya. Kita beri paddingnya lima x 5x 5x. Kita bikin border radius biar dia ada melengkung gitu. Biasanya 10 15 kita masukkan 5x aja di sini. Lalu kita beri font family apa sih? Ini aja. Kita copy. Di sini kita panggil button XL untuk font size-nya. Satu koma empat pem. Headingnya 20 pixel. Nah, tulisannya segini kira-kira, tapi biar kita ada jarak antara yang ini dengan yang button ini, kita bisa beri tambahkan padding ini bisa. Jadi seperti ini. Atau ini aku kasih sama aja deh, biar kelihatan. Oke, sekarang kita akan membuat selanjutnya adalah statistik. Jadi di sini setelah ini kita akan buat section. Section di sini kita menggunakan ID. ID ini sama seperti kelas, cuma kalau kelasnya kita bisa gunakan berkali-kali. Dan kalau ID ini kita gunakan satu kali saja, biasanya ini untuk JavaScript. Untuk nama ID ini kita akan menamakan dengan statistik. Statistik. Jangan sampai salah dalam penulisan. Kalau di sini kita akan tambahkan kelas seperti biasa, kelas regular. Lalu kita akan masukkan ke dalam style dan kita berikan. Jadi kita pakai pagar. Kalau kelas kita pakai titik, kalau ID kita pakai pagar atau cross. Jadi kita ambil dulu untuk warna backgroundnya. Kita tadi udah pakai ini. Kita pakai yang satu warna di bawah, satu tingkat di bawah ini. Kita salin aja. Adalah statistik. Ini adalah background color. Kita kasih tulisan halo.
Oh, aku lupa tambahin flashnya. Nah, sini kita buat 3 buah div. Ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini. Kita ingin dia tuh mendatar buat 3 buah kolom. Jadi kita di sini buat lagi namanya flash statistik, kita arahkan kepada div. Oh, kita papernya ke paddingnya kita kasih so widthnya 8%. Oke. Lalu kita kasih display flex biar dia mendatar. Set. Oh, belum. Belum, kita harus kasih justify konten dulu. Adalah space icon dulu. Space icon dulu. Nah, salah di sini guys. Statistik. Nah, kalau udah, nah dia jadi seperti ini. Dia jadi mendatar dan ada space-space gitu. Coba kita kasih border dulu biar gampang. Coba kita masukkan terus statistik. Kita sasar untuk div. Kasih border sini 1 px solid. Nah, di sini buat kita akan menambahkan adalah icon. Sini kita sini ya, kita searching, dan kita buka yang ini dan masukkan versi ini, versi kayaknya ini. Kita copy link tag dan kita letakkan kita taruh di indeks HTML. Jadi kita taruh di bawah style
CSS ini. Peroleh seperti itu. Lalu kita cari font awesome. Ke sini. Kita akan menggunakan kita coba gear. Salah guys. Nah, jadi kita pakai yang HTML, kita pencet aja. Lalu kita masuk ke div ini. Kita tambahkan file dulu dan kita simpan. Kita tadi gangguan, jadi kita hilang record. Jadi ya udah. Jadi tadi kita tambahin untuk icon-iconnya. Caranya sama. Jadi kita taruh di mana tadi? Jadi di sini kita tambahin sama small, tag small untuk keterangan biar experience tadi atau subscriber aja di sini tuh. Subscriber. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat premium course-nya. Jadi kita akan lanjutkan dengan premium course. Jadi di sini masih premium course. Di sini kita seperti biasa kita akan tambahkan section. Sini kita masukkan ID premium course. Premium course. Okay. Jadi setelah ini kita seperti biasa akan tambahkan class yang namanya reference. Ya. Lalu kita ke style. Di sini kita beri keterangan dulu, kita komen. Ini adalah premium course. Lalu kita beri hash untuk premium course. Premium course. Lalu kita kasih untuk background colornya yang yang mana ya, coba kita ini. Masuk guys.
Premium course. Nah, seperti ini. Jadi dia udah masuk warnanya. Sekarang kita isi premium ini. So, kita kasih H4 premium course. Kita style dulu. Ini adalah dash premium course. Ada di letter dan di text line center. Lalu ada font size. 1,3 RAM cukup deh. Oh. Premium course. Nah, kecil ternyata ini. Soalnya kita di 2,3, 3 boleh lah ya. Di sini kita kasih margin dan paddingnya. Padding. Oh, jadi seperti ini. Jadi di sini kita akan masukkan font family lagi. Cek. Di sini kita hidupkan font family. Nah, di sini kita beri warna color. Nice. Kalau mau 2 warna, jadi di sini kita kasih untuk tag yang namanya span. Nah, kita copy aja. Lalu di sini kita arahkan lagi ke span. Oh, dari color yaitu ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita kasih untuk TP. Jadi kita mau ke tengahin tulisan ini, kita arahkan kepada P dan berikan text line. Nah, ini sudah ada di bagian tengah. Kita matikan margin 0px dan paddingnya 0x. Jadi dia lebih nempel dari yang atasnya. Mungkin agak kita besarin ya. Untuk
P-nya, jadi kita kasih font size di sini aku mau 3 rem, kegedean enggak ya? Enggak. Nah, gini. Di sini kita mau membuat div lagi, namanya adalah grid. Nama kelas di dalam sini ada kelas yang namanya item. Kita buat jadi 3. Nah, di sini kita masukkan grid display grid. Di sini kita beri penanda 1, 2, 3. Nah, jadi dia menurun seperti ini. Jadi kita mau bikin 3 kotak-kotak yang mendatar. Masukkan online. Oh, kita di sini double klik item, item. Kita masukkan border di sini 1 px solid. Lalu kita tambahkan grid. Oh, di sini grid tombol bawah. Sini kita masukkan 30%. Nah, jadi kita buat ini tuh jadi ada 3 kolom. Persen, 30%. Nah, jadi dia seperti ini. Lalu di sini kita beri grid gap. Grid gap mana ya? Hmm, terus ada 30 p 50 px di sini. Nah, jadi dia ada jarak antara grid ini ya. Ini kita kasih kita berikan background color yang sama seperti statistik. Nah, jadi begini. Biar kotaknya itu tidak lancip, kita masukkan border radius ukuran 5 pixel.
Jangan lupa untuk gak usah deh. Sekarang kita masukin datanya. Jadi kita butuh icon-icon. Jadi kita balik ke indeks. Jadi di sini kita ganti dulu. Misal di sini ada gambar apa ya buat contoh doang. Mungkin kita bisa masukin satu nih logo Spotify. Di sini bisa kita paste aja. Ctrl V ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung cari aja judulnya Spotify. Nah, jadi seperti ini. Coba kita cari dulu untuk gambar-gambar yang lain. Misalkan ini deh. Kita butuh satu lagi adalah gambar. Kita searching aja deh. Logo Instagram gitu ya. Kita download yang ini. Terus kita ke remove background. Kita download. Lalu kita buka folder lagi dan kita masukin ke dalam VS Code-nya. Ctrl V, paste. Oke. Kita tutup dulu tab-tabnya. Ini kita logonya buat contoh aja ya guys. Jadi di sini kita buat baru ya. Namanya adalah create item image. Kita masukin width-nya adalah 15%. Kita pakai persentase ya di sini. Dan positionnya kita jadikan dia absolute aja ya. Kalau kita pakai absolute, jadi si logo ini tuh dia keluar. Jadi kalau di sini positionnya absolute, berarti di sini kita masukkan positionnya adalah relatif. Jadi udah di dalam kotak ya. Dan kita mau pindahin dia ke sebelah kanan. Sini kita kasih yang namanya top split text.
right-nya. Nah, dia sudah pindah ke sebelah kanan. Sekarang kita mau kasih untuk keterangan. Di sini kita tambahin untuk kelas adalah item detail. Sini kita pakai paragraf. Anggap aja lah kita pura-puranya di sini adalah jangan kebanyakan. Bye. Sekarang kita mau bikin lagi, yaitu ada item detail. Lalu di sini kita atur untuk paddingnya adalah 30 pixel, ya. Dan lalu kita atur font size 1,3 rem aja ya. Dan font bold, ya. Kita kasih width 70% biar dia nggak terlalu memenuhi ruangan. Ya. Jadi di sini kita mau kasih keterangan tambahan seperti kapan waktunya, linknya di mana. Jadi di sini setelah tag ini kita akan masukkan lagi untuk div-nya. Kita buat lagi div dan kita masukkan tag yang namanya small. Yang kedua adalah tag A. Untuk small ini kita masukkan info 1 dulu ya. Dan di sini untuk info 2-nya. Ya. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi kita mau men-style info 1 dulu. Jadi di sini kita masuk ke kita pakai ini aja. Item detail ke div, displaynya kita pakai yang flex.
Dan justify kontennya kita pakai yang space between agar ada jarak, yang satu di kiri yang satu di kanan. Lines item kita buat center biar dia di tengah, dan font weight-nya kita jadikan bold. Sekarang di sini kita atur info satunya. Misalkan sejak 2021 sampai 2025. Nah, nah, di sini kita mau buat lagi add now. Jadi kita arahkan ke small. Kita buat di sini colornya putih aja. Lalu untuk font size-nya kita ambil yang 1 rem. Dan untuk font style-nya kita cari yang itu. Oke. Ya. Dan untuk info kedua, ini kali ya kita kasih di apa? Di yang small ini di info 1 kita tambahin untuk icon kayak kalender gitu kali ya, biar lucu. Jadi kita masuknya ke ke apa ya? Font awesome. Kita searching yang kalender. Kita cari di sini kalender. Nah, yang ini aja kali ya. Ini aja deh guys. Ini aja nggak apa. Ini kita salin. Lalu kita masukkan dalam dari small. Kita control V. Jadi ada icon tambahan ya di situ guys. Dan sekarang kita akan lanjut untuk kayak semacam ngebuat button gitu ya. Di Ahref ini kita
kita mana si Arif. Nah, sini kita beri nama untuk kelas but no. Sini ternyata kita main kelas, terus kita namakan untuk button. Lalu di sini aku mau masukin icon lagi. Icon apa ya? Hmm, icon file aja kali ya. Kita masukin di dalam index HTML-nya di dalam sini. Kita control V. Nah, kalau ini kebesaran, kita bisa kecilkan fontnya. Jadi kita menggunakan font size rem. Kekecilan 1,3 deh. Segini udah lah ya, nggak usah kecil-kecil banget. Kita masukkan untuk colornya putih aja. Enggak. Color. Guys. Gak cocok, guys. Hitam aja lah ya. Hmm, kalau ini kita hapus. Ini kita hapus aja ya, guys. Lalu kita tambahin font weight-nya di sini. Adalah normal. Oke. Di sini juga kita masukin untuk font weight-nya. Di premium course ini kayaknya kita butuh margin lagi.
Jadi kita ketak di sini. Kita tambahin margin bottom ada 50 pixel coba. Nah, jadi dia sudah ada jarak antara premium course dengan apa ini? Masih premium course sih. Jadi biar gampang untuk kotak-kotak selanjutnya ya. Di sini kita mau langsung blok aja dari yang satu, dua, dari sini deh. Kita blok sampai sini. Kita shift out pendek panah ke bawah. Nah, jadi kita udah mengcopy, jadi kita tinggal ganti di image search-nya. Misalkan di sini aku ganti jadi logo Poltek IDN. Oh, kok gak masuk ya? Oh, nge-lag guys. Dan di sini aku ganti jadi yang ini tah. Set, nice, begini. Sekarang kita tinggal ganti-ganti untuk tulisannya. Jadi kita ganti untuk yang ini. Kira-kira apa ya? Misal for years scholarship. Di sini kita ganti 2025 sampai 2029 berarti. Terus kalau logo Instagram apa ya? Eh, apa dong? Kita logonya apa di logo Instagram ini? Coba kita ganti jadi nanti terus estetik fit Instagram. Jadi dulu kecil ditanya cerita. Kita lebih mudah guys.
Oke guys, kurang lebih untuk sekarang hasilnya seperti ini dulu ya. Ada navigasi menu, ada apa ya ini namanya tadi? Jumbotron ada di sini, lalu ada statistik premium course. Jadi di video selanjutnya kita akan buat untuk eh apa namanya? Free course, ada tentang saya, juga ada nanti kita kaitkan dengan yang lain lah. Ya, jadi untuk video tutorial part 1 ini sampai sini dulu. Besok kita lanjutin. Terima kasih guys. Dadah semuanya.